Saya kalau di Twitter biasa mengatakan jangan panggil saya Gus ya. Karena banyak sekali yang memanggil saya Gus padahal saya bukan Gus ya. Apalagi saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Ya, saya orang biasa aja. Orang biasa yang punya pendapat ya. Anda boleh setuju dengan pendapat saya, boleh tidak. Yang pertama soal tadi Mas Batik. Oke. Terima kasih. Kalau terjadi kasus pernikahan beda agama ini kepada keluarga saya, apakah saya akan menyetujui atau tidak? Begini, kalau kita membahas suatu hukum ya, kita bedakan antara hukum itu sendiri sebagai suatu fakta hukum dengan bagaimana kalau itu terjadi pada kita secara individual. Karena boleh jadi misalnya kita mengatakan sesuatu itu boleh, tetapi kita misalnya kita tidak suka menghadapi itu. Ya, contoh saja misalnya buah pare itu kan halal, ya kan? Secara agama halal, tapi saya nggak suka, kan bisa aja. Jadi jangan menjumbuhkan antara pembicaraan soal hukum dengan bagaimana kalau kita menghadapi itu. Sikap saya secara personal terhadap masalah ini itu masalah pribadi saya. Ya. Tetapi saya mengatakan bahwa berdasarkan penelaahan saya terhadap dalil-dalil di dalam Al-Quran sendiri maupun di dalam Al-Hadis itu ini boleh ya. Perkara itu saya lakukan atau tidak itu perkara kedua, karena hukum ya hukum ya. Kita secara personal kita punya sikap yang lain. Tadi saya katakan ada makanan banyak yang halal tapi beberapa saya nggak suka. Apakah kalau saya tidak suka buah pare misalnya atau apa, apakah berarti saya mengharamkan pare? Kan tidak. Jadi harus dibedakan antara sikap personal dengan pembicaraan kita mengenai soal hukum. Seringkali saya ditanya mengenai masalah seperti ini ya. Ya begitu jawabannya. Ya, jadi harus dibedakan antara berbicara mengenai soal hukum dan bagaimana kalau itu terjadi kepada kita secara personal. Nah, pertanyaan kedua menurut saya menarik ini. Apakah nikah beda agama itu bisa mendatangkan kedamaian di dalam rumah tangga? Saya punya banyak teman yang menikah beda agama. Setahu saya, teman-teman yang saya sendiri yang nikah beda agama itu, setahu saya mereka bahagia, tidak ada satupun yang cerai. Ya, tidak ada yang cerai. Mereka ada yang, saya punya teman yang muslimah pakai jilbab, dia nikah dengan seorang Katolik, dulunya aktivis PRD. Bayangkan, muslimah pakai jilbab, kawin dengan seorang Katolik, anggota PRD yang pada masa Orde Baru dulu itu dikejar-kejar oleh penguasa ketika itu. Sampai sekarang dia punya anak 4, perempuan semua, bahagia. Kalau istrinya pergi sholat Id, suaminya mengantarkan istrinya ke masjid. Ketika suaminya Natalan, istrinya mengantarkan dia ke gereja. Jadi mereka sudah punya pemahaman yang dewasa tentang hubungan suami istri yang beda agama seperti itu. Makanya tadi saya katakan, nikah beda agama itu membutuhkan kedewasaan dan kematangan jiwa lebih besar daripada nikah biasa. Karena kalau Anda nikah biasa, itu persiapannya ya banyak, tapi tidak sebanyak kalau Anda nikah beda agama. Karena kalau nikah beda agama, Anda harus siap menghadapi perbedaan-perbedaan yang muncul dari persoalan iman ini. Nah, kalau Anda siap melakukan itu dan Anda memang betul-betul mencintai perempuan itu atau laki-laki itu, menurut saya boleh. Karena menurut Qur'annya sendiri boleh gitu loh. Menurut Qur'annya sendiri boleh. Tentu dalam penafsiran Mas Fahmi Salim, dia mengatakan tidak. Tetapi sekurang-kurangnya di dalam kasus laki-lakinya muslim dan perempuannya non-muslim, itu Quran boleh. Quran boleh sekali gitu. Nah, tadi saya katakan MUI punya penafsiran sendiri yang menurut saya agak liberal atau bahkan liberal. Karena MUI mengharamkan dua-duanya. Dalam kasus nikah beda agama ini dua-duanya diharamkan. Saya bacakan ya, saya bacakan satu teks dari Fikih Hambali yang menurut saya menarik. Ini Fikih Hambali yang ditulis oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni.
Jadi Ibnu Qudamah ini salah satu ulama besar Hambali mengatakan dalam kitab Al-Mughni, laisa baina ahlil ilmi bihamdillahi ikhtilafun fi khilli harairi nisa'i ahlil kitab. Tidak ada perbedaan di antara para ahli ilmu, ya, alhamdulillah, tentang halalnya menikahi perempuan-perempuan ahli kitab yang merdeka. Jadi muhsonat tadi dalam surah Al-Maidah itu ditafsirkan sebagai perempuan yang merdeka. Wa mimman ruwiya anhu dzalik, salah satu tokoh-tokoh dalam lingkungan sahabat yang berpendapat seperti ini ada Umar, ada Utsman. Memang Umar pernah, ini kejadian pernah, Sayyidina Umar khalifah kedua pernah melarang sahabat-sahabat untuk menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab. Dilarangi itu, suruh menceraikan. Ada yang menentang satu, yaitu sahabat Hudzaifah. Dia nggak mau menceraikan. Dia dipaksa oleh Sayyidina Umar. Sayyidina, ceraikan. Enggak. Ceraikan. Tidak. Kenapa kamu nggak mau menceraikan? Apakah engkau, wahai khalifah, mau menjamin bahwa menikahi perempuan ahli kitab ini haram? Berani nggak? Sayyidina nggak berani. Dia nggak menceraikan. Begitu Umar meninggal, Hudzaifah menceraikan istrinya yang ahli kitab itu. Lalu ditanya oleh para sahabat, kenapa kamu waktu Umar masih hidup tidak mau menceraikan istri Anda yang kitabiah ini, yang beragama Kristen? Dia mengatakan, saya tidak mau orang berpendapat bahwa gara-gara Umar saya menceraikan istri saya dan berpendapat bahwa menikahi ahlul kitab perempuan itu tidak boleh. Itu aja tujuan saya. Tapi setelah dia nggak ada, ya saya ceraikan saja. Tapi sahabat-sahabat yang lain mengatakan, Utsman mengatakan boleh, Tolhah, Hudzaifah, Sulaiman, Jabir, wa ghairuhum. Kata Ibnul Mundzir, salah satu ulama dalam lingkungan Hambali juga, wala yasihhu an ahadin. Tidak pernah ada riwayat apapun dari seorang pun minal awail, dari para generasi awal Islam, maksudnya para sahabat dan para tabi'in, ya, annahu harrama dzalik, annahu hurrima dzalik, bahwa itu diharamkan menikahi perempuan ahli kitab itu. Nah, memang ada salah satu tabi'in yang berpendapat itu haram, yaitu Mujahid dan Qatadah. Dua saja di antara para tabi'in yang berpendapat bahwa menikahi perempuan ahlul kitab itu diharamkan. Itu hanya dua, yaitu Qatadah dan Mujahid. Tapi para tabi'in dan sahabat yang lain mengatakan boleh. Tiba-tiba di abad 21 datang MUI, ya kan? Sorry nih mas, kita beda pendapat tidak apa-apa kan? Tiba-tiba pada abad 21 datang Majelis Ulama Indonesia mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Ya nggak apa-apa, MUI berpendapat begitu nggak apa-apa, dia punya sandaran juga. Tetapi di dalam tradisi fikih kita sendiri itu dibolehkan gitu loh. Jadi nikah beda agama, kalau laki-lakinya muslim boleh. Nah, apakah bisa mendatangkan kebahagiaan? Bisa. Nah, ini saya kasih contoh ya. Menurut penelitian, ada seorang teman dari dosen IAI UIN Jakarta yang meraih S2. Tesisnya dia meneliti tentang kawin beda agama. Menarik, temuan empiriknya adalah kalau ibunya itu muslimah, laki-lakinya yang non muslim, itu kebanyakan justru anak-anak malah menjadi muslim. Dan suaminya ikut menjadi muslim. Bukan sebaliknya. Dan saya punya banyak teman-teman bule di Amerika, belum di Amerika, teman-teman Indonesia yang tinggal di Amerika, perempuan ya, kawin dengan bule laki-laki. Itu kalau bulenya non muslim mengawini perempuan Indonesia yang muslimah, itu dalam kebanyakan kasus laki-lakinya ikut perempuan. Jadi karena gini, salah satu pendapat para fuqaha klasik, kenapa alasan perempuan muslimah tidak boleh mengawini laki-laki non muslim, alasannya adalah khawatir dia mengikuti agama suaminya. Di dalam konteks modern malah berbeda, laki-lakinya justru yang ikut istrinya. Banyak kasus saya saksikan, baik itu bule maupun non bule, itu begitu.
Jadi laki-laki non-muslim justru malah lebih siap masuk ke Islam kalau laki-laki perempuannya non-muslimah. Ilatnya berbeda malah. Konteksnya berbeda. Nah, saya ingin menjawab sedikit Mas Fahmi tadi. Hukum dalam Islam itu pasti. Tergantung. Ada hukum yang pasti, ada yang tidak. Tidak semua hukum dalam Islam itu pasti. Imam Ghazali misalnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin di dalam bab mengenai nikah mengatakan bahwa hukum nikah itu ada 5. Bukan 1. Nikah itu bisa halal, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, dan bisa halal. Bisa haram. Bisa haram. Jadi hukum itu ada yang elastis, ada yang rigid, ada yang kaku. Jadi tidak semua hukum dalam Islam itu pasti. Nah, dalam fikih Islam juga dikatakan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman dan waktu. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkan. Jadi hukum itu berubah sesuai dengan zaman dan waktu, dan banyak hukum-hukum yang berubah sesuai dengan zaman dan waktu. Banyak ulama dulu yang mengharamkan misalnya perempuan sekolah. Loh, jangan lupa loh, perempuan itu pendapat ulama yang mengatakan perempuan itu haram sekolah, bahkan haram belajar menulis, itu ada. Lalu tidak ada lagi. Sekarang ulama berbeda pendapat, sudah berubah pendapatnya. Sampai sekarang ini di Saudi perempuan menurut hukum agama Islam di sana diharamkan menyupir. Ulama yang lain mengatakan boleh menyupir. Hukum Islam tidak sepasti seperti dikatakan tadi Mas. Memang ada hukum-hukum yang pasti. Tapi saya katakan di dalam masalah nikah beda agama ini, menurut saya ini saya tidak bisa mengatakan ini hukumnya pasti, karena ini hukumnya masih bisa ditafsirkan. Karena gini, kalau di dalam Al-Quran memang menikahi perempuan laki-laki non-muslim itu, terutama yang ahlul kitab, diharamkan. Kenapa surah Al-Maidah tidak mengharamkan dua-duanya? Saya bacakan lagi surah Al-Maidah ya. Nah ini bunyinya. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan orang-orang yang perempuan-perempuan yang terhormat di antara orang-orang yang beriman. Wal muhsanah, dan perempuan-perempuan yang terhormat minal ladzina utul kitab, di antara orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum Islam. Idza ataitumuhunna ujurahun, jika kalian memberikan mereka upahnya, maksudnya mahar, muhsinina ghaira musafihin, dengan niat kalian menikahi mereka itu untuk mencapai ihsan, supaya tidak berzina, ghaira musafihin, seterusnya, itu boleh ya, boleh dinikahi. Kalau seandainya ayat ini misalnya jelas-jelas mau mengatakan bahwa laki-laki atau perempuan muslimah tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim, kenapa tidak dikatakan secara eksplisit? Kenapa didiamkan saja? Kenapa maskut anhu? Kenapa didiamkan? Itu pertanyaannya. Karena ini maskut anhu tidak disebutkan secara eksplisit, maka terbuka kepada penafsiran. Terbuka kepada penafsiran. Nah, kalau misalnya dikembalikan kepada Al-Baqarah tadi itu, ya ayyuhal al-mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna, seterusnya. Ayat ini, ayat di dalam Al-Mumtahanah ini sebetulnya ayat yang relevan di sini disebut adalah walatum siku bi'ai somil kawafir. Fala tarji'uhunna ilal kufari lahunna khillun lahum walahum yakhilluna lahum. Jadi kalau ada seorang perempuan datang dari orang-orang perempuan muslimah yang di Mekah hijrah ke Madinah, ya, ketika itu kan ini masih dalam konteks hijrah, maka jangan kembalikan perempuan-perempuan ini ke Mekah, karena mereka ini nggak boleh dikawini oleh laki-laki kufar di Mekah. Orang-orang Mekah tidak boleh mengawini mereka,
dan orang-orang muslim juga tidak boleh mengawini perempuan yang dari orang-orang kafir Makkah. Jadi sebetulnya ini konteksnya adalah di dalam konteks suasana hijrah ketika itu, di mana ada permusuhan yang sangat dalam, permusuhan yang mengancam eksistensi umat Islam ketika itu pada dasarnya, sehingga akhirnya tidak diperbolehkan. Baik. Apakah boleh? Ya nyatanya yang ahlul kitab boleh. Karena memang ahlul kitab memusuhi ada satu periode di dalam kehidupan Nabi di mana ahlul kitab, orang Yahudi terutama, mereka memusuhi orang Islam. Tetapi permusuhan ahlul kitab tidak seperti permusuhannya ahlu Makkah. Ahlu Makkah ini dari awal mereka mengancam eksistensinya orang Islam, dan karena itu tidak diperbolehkan kita menikahi mereka. Selain karena alasan kita punya kesamaan dengan ahlul kitab dalam segi sama-sama mendapatkan kitab atau wahyu dari Tuhan. Ya. Sepertinya waktunya cukup. Oke. Terima kasih untuk penanya dan juga jawabannya untuk Mas Ulil.